Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul Kita ID dalam video Work in Progress High Grade Universal Century Jesta. Dalam video kali ini Bang Lid bakalan ngerjain kit High Grade Jesta yang udah Bang Lid review kemarin di video nomor 70. Jadi mending video unboxing, speed build sama reviewnya ditonton dulu biar kalian gak bingung tentang latar belakang kit ini. Langsung aja kita lanjut ke pengerjaan kitnya. Kali ini tujuan Bang Lid ngerjain kit ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bahan latihan dalam mengerjakan painted kit atau kit yang udah dicat. Atau ya latihan ngecat lah. Untuk konsepnya Bang Lid juga nggak ambil pusing. Masih sama kayak video work in progress Gundam waktu kemarin, yaitu menerapkan skema warna unit lain ke kit ini. Dalam hal ini, skema warna Gundam Dynamis lah yang Bang Lid pilih untuk diterapkan ke kit High Grade Jesta ini. Udah dapet konsep, sekarang kita pisahin dulu per part anggota badannya. Kemudian ditempatkan di tempat terpisah biar nggak kelihatan berantakan kayak hati kalian setelah ditolak si dia. Udah rapi tersusun, barulah kita bongkar per partnya satu persatu. Biar nggak susah ngerjainnya kayak susahnya bukain pintu hatinya buat kalian. Bang Lid coba-coba pakai efek bongkar pecah kayak yang biasa dibuat Studio G atau Studio G, tapi rada susah dan ngeselin, jadi kayaknya ke depan nggak bakalan buat kayak gini lagi. Setelah dibongkar, kita bisa lanjutin ke pengamplasan. Di sini seperti biasa Bang Lid pakai sanding stick buatan sendiri, pakai stick es krim. Dan grade-nya pakai 400, 600, 800 dan sanding sponge merek 3M yang paling kasar. Yang disanding permukaan plastiknya biar cacat-cacat pabriknya bisa kelihatan dan bisa dirapihin. Kalau permukaannya nggak ada cacatnya, Bang Lid pakai grade 600 sama sanding sponge doang karena nggak perlu terlalu diamplas. Sedangkan permukaannya nggak rata, Bang Lid pakein dari 400 sampai 800 biar permukaannya jadi halus. Udah dibersihin, sekarang kita main gores-gores. Seperti biasa pakai chisel metalwork ukuran 0,10, 0,30 dan 0,50 untuk gores-gores ulang detail-detail yang udah ada biar jadi lebih jelas. Tambah lagi pakai scraper buat bikin seamline jadi punline. Terus untuk seamline-seamline yang nggak cocok jadi punline ya dihilangin aja pakai semen. Dan di bagian tangannya ini juga bisa dibikinin punline dengan cara menggores kedua sisi pinggirnya, terus diperjelas lagi pakai chisel. Setelah semua seamline yang dikasih semen kering, barulah kita amplas dan hilangkan seamline-nya. Dan mungkin punline yang melintang di bagian yang ada seamline-nya bisa hilang. Jadi bisa ditebelin lagi pakai chisel. Walaupun pinginnya yang simpel-simpel aja, tapi Bang Lid rasa lumayan keren kalau dibikin modif-modifan dikit. Jadinya senjatanya aja yang Bang Lid modif. Rifle-nya Bang Lid potong dan pendekin, barrelnya juga rada dipermak, dan scope atau teropongnya Bang Lid mundurin. Rencananya sih mau pasang beam saber di bagian bawah barelnya, tapi kayaknya repot, jadi ujung handle beam sabernya aja yang Bang Lid tempelin ke bawah barelnya. Jadi bisa kayak bayonet kalau dipakein efek part beam saber. Perisainya juga Bang Lid modif biar bisa dipakai di tangan dan sekalian ada senjata cannon tambahannya. Part-part yang tadi kita hilangin seamline-nya ternyata nggak bisa langsung dipasang karena ada bagian-bagian partnya yang menghalangi. Jadi biar bisa dipasang ya kita potong aja dan rupanya cocok dan nggak kendor sama sekali. Agak ketat malah. Setelah Bang Lid rakit ulang untuk lihat progres, Bang Lid rasa ada yang kurang. Jadi Bang Lid tambahin punline dikit di bagian kakinya, tepatnya di samping tapak sepatunya dan di depan pergelangan kakinya. Karena Bang Lid males pakai selotip buat jadi pemandu garisnya, jadi Bang Lid pakai penknife buat jadi pemandu punline di tapak sepatunya dan scraper untuk yang di depan pergelangan kakinya. Pertama-tama stepnya sama, digores dulu pelan-pelan, dan kalau udah kelihatan garis pandunya baru Bang Lid tebelin pakai chisel. Dan buat tambahan detail dikit, Bang Lid tambahin detail pakai plate yang dipotong kecil-kecil.
Ini istilahnya detail pelacip. Tapi penggunaannya nggak terbatas kayak yang Bang Lid buat ini. Masih banyak cara yang lain. Tapi menurut Bang Lid ini yang paling simpel. Terus Bang Lid tutup bagian-bagian yang bolong di bebeknya pakai plate juga. Dan perutnya juga Bang Lid tutup. Tapi tujuan nutupnya sih sebenarnya buat ninggiin bagian perutnya 1 mm. Terus kalau semen pelacipnya tadi udah kering dan cukup kuat, pelacipnya bisa kita amplas dikit biar nggak terlalu ngotak atau biar sudutnya nggak kelihatan terlalu tajam. Biar nggak kelihatan kayak tempelan dan nyatu sama partnya. Setelah semua kerjaan kasarnya selesai, partnya kita cuci pakai sabun dan dikeringin di atas nampan saji punya istri atau emak kalian. Dan jangan lupa ditutup biar nggak ada debu yang nempel lagi. Kalau udah kering, jepitin part-partnya ke pine clip atau alligator clip atau apapun yang bisa jadi pegangan buat partnya dan langsung kita cat. Pertama-tama, pastinya di primer dulu, biar catnya bisa nempel. Bang Lid pakai primer Mr. Surfacer yang 1200. Dan silahkan menikmati video ngecat part gunplanya karena Bang Lid nggak tahu mau ngomong apa lagi. Setelah part-partnya selesai dicat, kita pun bisa mengeletek masking tape dari part-partnya yang butuh separasi warna lain. Makein masking tape-nya seharian tapi ngeleteknya cuma hitungan menit. Bocor pula. Terus kita pakein decal dan panel lining. Setelah itu kita top coat doff. Bang Lid pakai Mr. Super Clear UV Cut doff yang udah Bang Lid ekstrak ke botol terpisah. Kenapa diekstrak? Bang Lid kurang mahir semprot-semprot kalengan, jadi biar bisa disemprot pakai airbrush ya Bang Lid ekstrak aja. Eits, nggak cuman sampai situ aja. Bang Lid juga pengen coba-coba buat efek paint chipping atau efek cat ngelotok atau rontok atau baret-baret, ya terserah lah nyebutnya apa ya. Ya pokoknya gitulah. Bang Lid pakai cat water base atau acrylic accretion warna hitam biar kalau makainya berlebihan bisa lebih gampang dihapus. Alat yang Bang Lid pakai cuma sanding sponge yang udah nggak dipakai lagi buat nyocolin ke partnya, dan korek kuping atau cotton bud buat ngapus kalau kebanyakan. Habis itu nggak Bang Lid top coat lagi karena malas. Lagian nggak terlalu kelihatan colok kok, jadi aman-aman aja dan susah rontoknya juga. Dan setelah selesai, seperti inilah penampakan high grade Universal Century RGM96X Jesta Fairglade. Warna hijaunya Bang Lid rasa lebih gelap dari warna awal yang Bang Lid bayangkan, tapi malah jadi lebih bagus. Warnanya kelihatan lebih dalam dan kesan militeristiknya dapat banget. Perpaduan warnanya juga nggak terlalu membanting atau bertabrakan, masih selaras dan tema militernya juga dapat. Ya walaupun awal-awalnya Bang Lid nggak terlalu ngejar tema militer sih. Tapi kalau bagus ya nggak apa-apa juga kan. Untuk minusnya sendiri Bang Lid rasa cuma satu, yaitu part joint bahunya loose banget. Bahkan nggak sanggup buat nopang tangannya sendiri. Kenapa gitu? Karena Bang Lid salah langkah waktu ngilangin seam lainnya. Jadi Bang Lid udah terlanjur ilangin seam lainnya sebelum masukin part polycap bahunya. Alhasil Bang Lid potong dikit part male polycapnya biar bisa diselipin balik ke bahunya. Dan ya jadi kendor. Untuk perisannya seperti yang Bang Lid bilang tadi, kalau Bang Lid modif dikit dan tambahin Canon.
Cannonnya tadi bisa diputar dikit dan Bang Lid tambahin lagi handle beam saber di balik cannonnya tadi. Cannonnya tadi bisa diputar dikit dan Bang Lid tambahin lagi handle beam saber di balik cannonnya tadi dari junk part. Yang tentu saja bisa dipakai efek part beam saber dan bisa dicopot juga. Nah, yang penasaran cannonnya dari mana? Bang Lid pakai part cannon dari campaign musim panas 2014 yang set C. Dan penutup polycap perisanya juga dari junk part jari-jari dari perisanya Astaroth kayaknya. Beam saber bawahnya juga masih bisa dipakai dan masih bisa disimpan di balik lengan kiri bawahnya. Bang Lid udah cukup jelasin juga modifikasi apa aja yang Bang Lid buat untuk rifle-nya, termasuk part beam bayonet tambahan di bawah barelnya tadi. Jadi mungkin itu aja yang bisa Bang Lid sampaikan. Maaf mungkin agak panjang kali ini, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Berikut slideshow beberapa foto kitnya setelah selesai, dan bagi kalian yang mau lihat foto lengkapnya, foto-fotonya ada di fanpage Gunpla Lokito ID, link albumnya ada di kolom deskripsi. So that's it kawan-kawan, work in progress high grade RGM 96X Jesta Fairglade dari Gunpla Lokito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf, makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video work in progress selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.